Pengertian hadis sahih. Hadis sahih secara bahasa berarti hadis yang sehat, selamat, benar, sah, dan sempurna. Kata sahih adalah lawan dari kata sakim yang berarti sakit. Sehingga secara bahasa hadis sahih adalah hadis yang tidak cacat atau sakit. Menurut Ibnu As-Solah, hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dobit, sehingga sanadnya bersambung kepada Rasulullah atau sampai kepada sahabat dan tidak mengandung syaz dan ilat. Menurut Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang adil, sempurna kedobitannya, sanadnya bersambung dan tidak berilat maupun tidak bersyaz. Menurut Subai As-Soleh, hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dobit hingga sampai terakhir tanpa adanya syaz dan ilat. Contoh hadis sahih, hadis riwayat Al-Bukhari. Haddatsani Yahya bin Ja'far, haddatsana Abdul Razak an Ma'mar an Hammam qala sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza anfaqat al-mar'atu min kasabi zawjiha al ghairi amri falahu nisfu ajrin, yang artinya telah menceritakan kepadaku Yahya bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Abdul Razak dari Ma'mar dari Hammam berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, jika seorang istri bersedekah dari harta hasil usaha suaminya tanpa perintah suaminya, maka bagi suaminya mendapat separuh pahalanya. Yang kedua, contoh hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Qala Muhammad huwa Zuhri an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man sarrahu ayyubasata lahu fi rizqihi aw yus'alahu fi athari falyasilu rahimah, yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Yaqub Al-Kirmani, telah menceritakan kepada kami Hasan, telah menceritakan kepada kami Yunus. Berkata Muhammad, dia adalah Az-Zuhri dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ingin diluaskan rezekinya atau meninggalkan nama sebagai orang baik setelah kematiannya, hendaklah dia menyambung silaturahmi. Syarat dan kedudukan hadis sahih. Syarat hadis sahih: A. Sanadnya mutasil, rantai periwayatnya tidak terputus dari awal hingga akhir. Setiap perawi secara langsung menerima hadis dari perawi sebelumnya. B. Periwayatnya adil, seorang perawi memiliki karakter baik, menjaga takwa dan menjaga muruah atau kewibawaan. C. Periwayatnya David, memiliki hafalan yang kuat dan akurat atau memiliki catatan yang benar-benar dijaga, kualitas hafalan atau catatan perawi haruslah kuat dan terpercaya. D. Tidak syaz, hadis tidak bertentangan dengan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih sihih atau terpercaya. E. Tidak terdapat ilat, tidak ada cacat tersembunyi pada sanad atau mata yang dapat membatalkan keabsahan hadis meskipun terlihat zahirnya sahih. Kedudukan hadis sahih. Hadis sahih kedudukannya lebih tinggi dari hadis hasan dan sebagai sumber hukum Islam tertinggi setelah Al-Quran, dan wajib diamalkan karena memiliki otoritas dan keabsahan yang kuat sebagai dalil syariat. Hadis hasan. Menurut bahasa, hasan memiliki arti baik atau bagus. Pengertian hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan melalui perawi yang adil tetapi daya ingatnya tidak sesempurna perawi hadis sahih. Kualitas hadis ini berada di antara hadis sahih dan dhaif. Hadis hasan dibagi menjadi dua, yaitu hadis hasan li dzatihi dan hadis hasan li ghairihi. Wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu la kasahihi istarot. Dan hadis hasan adalah yang dikenal dalil periwayatannya dan masyhur, namun para perawinya tidak seperti dalam hadis sahih dalam kekokohan. Contoh, innalillahi ahlinna minan nasi qalu man hum ya Rasulullah, qalu ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuhu. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Rasul menjawab, para ahli Al-Quran. Merekalah keluarga Allah dan hamba pilihannya. Hadis riwayat Ahmad. Alasan hadis tersebut sahih adalah makna yang jelas. Isi hadis ini menjelaskan tentang keutamaan menjadi ahli Al-Quran sebagai keluarga Allah dan hamba pilihannya. Klasifikasi hadis sahih dan hadis hasan. Hadis sahih li dzatihi. Hadis sahih li dzatihi adalah hadis yang benar dan kuat karena memenuhi semua syarat hadis sahih. Artinya, para perawinya jujur, hafalannya bagus, sanadnya tidak ada kesalahan dan tidak ada cacat.
Hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li ghairihi ini awalnya hanya termasuk hadis hasan atau baik, tetapi menjadi lebih kuat karena ada hadis lain yang mendukungnya. Jadi hadis ini naik derajatnya dari hasan menjadi sahih. Hadis hasan lidatihi adalah hadis yang baik dan dapat dipercaya karena sudah memenuhi syarat-syarat hadis hasan. Hadis hasan li ghairihi adalah hadis lemah atau dhaif, tapi masih bisa diterima karena punya lebih dari satu jalur periwayatan atau sanad, dan kelemahannya tidak disebabkan oleh perawinya yang pendusta atau fasik atau orang yang suka berbuat dosa. Perbedaan antara hadis sahih dan hadis hasan. Hadis sahih yang artinya sehat atau tanpa cacat. Jadi pengertian hadis sahih adalah hadis yang berasal dari orang yang dipercaya, yang tidak akan keraguan di dalamnya. Hadis yang mutasil, bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang adil dan dobit, kuat daya ingatan, sempurna dari sesamanya, selamat dari kejanggalan, syai'i, dan cacat ilat. Pengertian hadis hasan. Hadis hasan secara bahasa adalah sifat musbahah dari al-husna, artinya bagus. Menurut Ibnu Hajar, hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh rawi yang adil, tetapi kualitas hafalannya tidak seperti hadis sahih, tidak dapat syadid dan ilat. Perbedaan hadis hasan dan hadis sahih terletak pada keadilan. Hadis hasan disandang oleh rawi yang tidak begitu kuat ingatannya, sedangkan pada hadis sahih terdapat rawi-rawi yang benar-benar kuat ingatannya. Dan kedudukan hadis hasan, tingkatan kedua, berada di bawah hadis sahih, memiliki kualitas yang kuat namun tidak setinggi hadis sahih. Sumber hukum dapat dijadikan dasar hukum hujah dan diamalkan, terutama dalam hukum yang tidak melibatkan masalah akidah. Syarat sanadnya bersambung, meriwayat adil dan dabit, namun kualitas tingkatan dabit perawinya berada di bawah perawi hadis sahih. Perbandingan utama. Dan kehujahan hadis sahih. Bukan merupakan derajat hadis tertinggi, memiliki kehujahan yang paling kuat dan pasti. Kewajiban beramal, wajib diamalkan sebagai dalil syariat karena kesohihan yang telah teruji secara sempurna. Karena dasar diriwayatkan oleh perawi yang adil dan memiliki ingatan dabit yang sempurna, sanadnya bersambung, tidak cacat ilat dan tidak janggal syait. Jahan hadis hasan, kedudukan memiliki kehujahan yang diterima meskipun sedikit di bawah hadis sahih. Kewajiban beramal sama seperti hadis sahih. Hadis hasan juga dapat dijadikan landasan untuk menetapkan hukum dan wajib diamalkan. Dasar diriwayatkan oleh perawi yang adil, sanadnya bersambung, tidak cacat ilat dan tidak janggal syaitik, namun tidak dabitan perawinya sedikit di bawah hadis sahih. Variasi ada dua jenis hadis hasan, yaitu hadis lidatih, bersifat hasan sejak awalnya, dan hasan li ghairih, menjadi hasan karena ada riwayat lain yang menguatkannya, yang awalnya merupakan hadis dhaif dan hadis dhaif yang tidak parah.